Kira-kira apa penyebab dari keausan untuk gearset ini dan kira-kira solusinya apa? Jadi admin setidaknya ya sudah punya pengalaman selama 13 tahun di Jupiter Z1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang admin tunjukkan ini adalah gearset, ya, gear rantai dan ya biasa disebut gearset ya di Jupiter Z1. Ya, buat kamu para pengguna motor bebek pasti sudah nggak asing lagi ya dengan bagian-bagian seperti ini. Tapi buat kamu yang mungkin baru saja membeli sepeda motor bebek, selama ini mungkin menggunakan motor matic, ya mungkin sedikit bingung dengan bagian-bagian ini, tapi admin yakin sih sebelum dari motor matic biasanya motor bebek ya. Tapi ya kita mulai aja lah untuk bahasan kali ini soal ini nih. Kira-kira apa penyebab dari keausan untuk gearset ini dan kira-kira solusinya apa? Jadi admin setidaknya ya sudah punya pengalaman selama 13 tahun di Jupiter Z1 ini. Ya setidaknya selama itu juga admin sudah melakukan penggantian gearset ini berapa kali, dan setidaknya juga admin tahu kira-kira apa penyebabnya. Jadi kita mulai ya untuk penyebab dari keausan gearset ini ya. Oh ya, buat yang belum nonton videonya, kira-kira ciri dari keausan gearset itu apa saja bisa kamu cek ya di pojok kanan atas sana. Jadi salah satu penyebab atau admin sebutkan aja mulai dari satu ya, penyebab dari gearset ini mudah aus adalah kotor ya. Bisa kamu lihat di sini gearnya itu beserta rantainya sudah kotor ya, sudah banyak numpuk minyak, kotoran di sini, pasir dan segala macamnya ngumpul jadi satu. Ya, hal ini akan ngebuat terjadinya keausan lebih cepat, dimana ya ciri-cirinya salah satunya adalah ujung dari mata gear ini bakal runcing seperti ini. Kelihatan nggak? Nah, runcing seperti ini. Dan ini akan terjadi keausan terus menerus. Jadi memang harus dibersihkan ya, setidaknya dalam 1 minggu itu dibersihkan, atau kalau sudah banyak jelaga seperti ini muncul ya harus dibersihkan. Bisa menggunakan kuas yang kawat itu, kuas kawat, bisa gunakan kuas kawat kamu bersihkan, kemudian kamu semprot lagi dengan pelumas. Nah, berkaitan dengan pelumas yang kedua ialah soal ini nih. Kamu jarang memberikan pelumas pada gearnya ini. Ya, nggak seperti fan belt di motor matic itu kan di dalam CVT itu, di bak CVT. Nah, untuk motor bebek itu, motor batangan, admin nyebutnya motor batangan, motor fiction, RX King itu motor batangan tuh. Itu ya terekspos seperti ini dari udara, air, kotoran, debu, pasir dan segala macamnya. Sehingga pelumasan juga sangat diperlukan untuk motor yang pakai rantai seperti ini. Ya, selain untuk memperlancar putaran dari rantai dan gear ini, pemberian pelumasan juga akan mengurangi gesekan antar material seperti ini, antara besi-besi seperti ini. Yang ujung-ujungnya nanti akan ngebuat ya gearset ini jadi setidaknya lebih awet lah ya digunakan sesuai dengan umurnya. Jadi memang pelumasan itu penting di gearset ini. Oh ya, buat yang belum tahu ya, untuk jangka penggunaan dari gear ini, gear depan, rantai dan gear belakang ini biasanya di angka 15.000 sampai 24.000. Itu penggunaan normal ya. Tapi ya kalau kamu nggak rawat dengan rutin, kurang dari itu ya biasanya sudah terjadi keausan dan minta ganti. Yang ketiga adalah dari kebiasaan kamu ketika menarik gas ya. Biasanya kan gear-gear motor-motor gear seperti ini tuh responsifnya dapat banget ketimbang motor matic yang ngeden dulu di awal. Admin ngerasain banget setelah pindah ke motor matic itu, tarikan awal motor matic itu ngeden ya. Kalau untuk motor bebek itu justru tarikan awal itu langsung spontan tarikannya. Nah, biasanya kalau kita pakai motor bebek itu karena sensasi spontannya itu dapat. Oleh karena itu juga ditarikan awal itu kayak dipaksa untuk kayak ngeloncat ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ketika akselerasi yang terlampau cepat itu ngebuat rantai itu jadi kendor, renggang, dan ujung-ujungnya akan kembali lagi dia akan keausan di sini ya. Kalau rantainya itu terlalu kendor, dan memang harus disetel rantainya supaya untuk menjaga rantainya itu nggak terlalu kencang dan nggak terlalu kendor. Ya, rutin aja lakukan penyetelan rantai setidaknya setiap minggu, atau kalau kamu sudah ngerasain rantai ini sudah kendor, nah itu harus di setel. Nah, solusinya kalau misalnya kamu sering akselerasi cepat di tarikan awal ya coba aja setel rantai. Selebihnya ya tinggal di usia pakai ya untuk rantai seperti ini, karena memang namanya yang benda-benda bergerak seperti ini, part-part bergerak seperti ini, memang dia ada usia pakai. Mau dipertahanin gimana pun memang dia ada usia pakai di 15.000 sampai 24.000 km.
Tapi setidaknya dengan melakukan tadi dan kira-kira tahu penyebabnya, setidaknya meminimalisir untuk penggantian lebih awal di gear set ini. Ya, kalau admin bisa bilang ya, buat kamu yang cari motor tempur ya untuk harian, untuk cari uang, ketimbang motor matic, ya motor bebek itu lebih recommended karena perawatannya minim. Yang penting ganti oli, kemudian setel rantai aja setiap minggu. Ya, penggunaannya efektif dan juga pengeluaran untuk kirian-kirian atau misalkan ganti fan belt dan roller dan itu nggak ada di motor bebek ya. Enaknya itu nggak ada. Yang penting ganti oli rutin, setel rantai, dan kasih minyak rantai tadi sudah kelar. Tapi ya mungkin beberapa dari kamu ada yang kalau pakai motor bebek kan enak tuh, bisa taruh galon, bisa beli gas. Ya motor bebek juga bisa, taruh aja gas di situ, galon di tengah, ya tetap bisa untuk motor bebek, cuman nggak seleluasa di motor matic. Tapi kalau untuk perawatan motor bebek masih unggul. Ya setidaknya itu yang admin rasakan ya selama 13 tahun memelihara motor bebek seperti ini. Dan sampai sekarang motornya sendiri nggak ada masalah, dalam artian belum pernah namanya bongkar mesin, hanya sebatas ganti gear aja, isi oli, ganti oli, dan ya ganti kampas rem depan. Bahkan kampas rem belakang motor admin sudah 13 tahun itu belum pernah diganti ya, hanya sekali dibersihkan. Ya buat kamu yang punya tambahan untuk bahasan kali ini atau mungkin admin ada kekeliruan, bisa kamu koreksi di kolom komentar. Setidaknya 3 tadi yang bisa admin bagikan ke kamu, penyebab dan cara untuk mengatasi gear set yang aus ya, atau penyebab gear set aus kenapa dan solusinya gimana. Silahkan kalau kamu tulis kolom komentar untuk pengalamannya, berbagi pengalaman atau koreksi di kolom komentar. Silahkan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.